Sore hari ini kita dapat menghadiri undangan dari Ananda Berdiansah Aman Mustafa dan Ananda Lovely. Enggak ditulis, tolong namanya ditulis lah. Kok Abi kok enggak tahu ini nama lengkapnya? Ada bawa kertas ya? Kan enggak bawa kertas ini aja. Oh sekalian Bu ini hadir apa enggak? Hadir. Hadir. Enggak lupa sesuk itu. Sekalian ini ada titipan dari rumah sakit. Dia mana dia? Oh iya, itu. Lovely Devita Sari. Lovely Devita Sari. Love you. Devita Sari. Cintailah aku. Hadirin, pada kesempatan malam hari ini acaranya adalah biasa malam. Nanti Ustaz besok. Acara tasyakuran atas kehamilan Ananda Lovely Devita Sari hari ini adalah kehamilan umur 4 bulan kurang 4 hari. Ya betul. Tasyakuran atas kehamilan umum kami ya. Umum itu orang mengadakan walimatul hamil itu kan biasanya 7 bulan. Tapi yang menurut hadis itu adalah di Mutiara Hadis Sahih Muslim itu umur 4 bulan persis, tidak kurang tidak lebih. Di situ ketika Allah ketika malaikat terakhir melaporkan kepada Allah, ya Allah, ini kehamilan genap 4 bulan ya Allah. Ini laporan dari malaikat terakhir. Ibu-ibu, sebelum kita menyampaikan pesan sedikit saja, kita tadi sudah panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan, baik batin sehat ya. Alhamdulillah. Di undangan tasyakuran. Tidak lain dimintai doa, mudah-mudahan kehamilan istri dari Ananda Berdiansah Rahman Mustafa yang bernama Lovely Devita Sari minta doa restunya, mudah-mudahan baik calon bapak maupun calon ibu juga yang dikandungnya mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan doa kita semua di sore hari ini mudah-mudahan nantinya diberi kemudahan di dalam proses persalinan. Yang ketiga, mudah-mudahan nantinya yang lahir laki atau perempuan sama saja. Mudah-mudahan kalau laki-laki jadi anak yang soleh, kalau perempuan jadi yang soleh. Sholawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, kenapa kok diadakan tasyaturan? Karena menurut Allah juga
itu wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingatlah ketika Allah memaklumkan kamu. Memaklumkan, kenapa Allah memaklumkan? Maka Allah itu memaklumi bahwa manusia itu al-insanu makhluk pokok manusia. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Namun walaupun manusia itu tempatnya salah dan lupa, Allah memaklumi kalau manusia itu banyak salahnya dan banyak lupa. Karena memang tempatnya salah dan lupa, berarti ya memang pantas saja kalau sering berbuat salah, jangan sengaja salah karena lupa. Jangan sampai salah karena sengaja. Salah karena sengaja itu contohnya apa? Contohnya salah karena sengaja itu nomor 1 adalah punya keluarga yang meninggal tidak segera dimakamkan. Contoh salah karena sengaja. Salah yang kedua punya hutang tunda-tunda bayarnya. Itu contoh. Salah yang ketiga punya anak laki atau perempuan sudah waktunya menikah dan sudah punya calon tidak segera dinikahkan. Itu berarti salah karena sengaja. Mudah-mudahan apa yang kesalahan yang pernah kita lakukan, mudah-mudahan Allah memaklumi dan memaafkan serta mengampuni. La in syakartum la azidanakum. Jika kamu pandai mensyukuri atas nikmat yang telah aku berikan kepadamu, ketahuilah kami akan tambah nikmat itu yang lebih. Nikmat itu kemarin malam ada jamaah yang pertanyaannya begini, kan katanya di dalam surat Al-Fatihah itu ada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Apakah boleh Pak Ustaz ketika saya sholat, ketika saya membaca itu saya tambah di jalan hati. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kesehatan. Aku sholat ya Allah, alhamdulillah Engkau berikan kesehatan ya Allah. Alhamdulillah Engkau berikan rezeki banyak ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya Engkau berikan, Engkau karuniai aku anak laki-laki dan perempuan ya Allah. Nah, begitu. Terus saya jawab tidak boleh. Jadi sholat itu fokus kalau lesan mengucapkan doa, maka hati menerjemahkan apa yang kita baca. Tidak boleh, karena apa? Waktu setelah wa'iyaka nasta'in kok ditandai Allah, alhamdulillah ya Allah. Padahal yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim itu adalah jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Itu adalah jalan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Yang dimaksud dengan jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat itu adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi, para syuhada, wassolihin, wasiddiqin. Itu yang dimaksud yang tertera di dalam surah An-Nisa. Berarti kalau begitu salat itu tidak boleh ditambah, arti itu diperluas ketika di dalam salat. Nah, terus untuk berikutnya katanya Allah, sesungguhnya jika engkau bersyukur kepadaku, maka sesungguhnya kesyukuran itu adalah untuk diri sendiri. Orang yang bersyukur kepada Allah itu syukur adalah untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena tadi di ayat tersebut jika kamu pandai bersyukur nikmatku, maka akan aku tambah. Terus katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ini ketika
ingin mencoba untuk menghitung nikmat yang sudah kita terima. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tidak akan bisa menentukan jumlah berapa nikmat yang sudah kita terima mulai dari lahir sampai kemudian. Nah, kemudian di sini sengaja saya persingkat supaya tidak panjang-panjang. Umumnya orang hamil itu adalah tujuannya supaya dikaruniai keturunan. Ya. Iya. Bagaimana kalau rumah tangga ternyata tidak dikaruniai keturunan, bagaimana? Bisa ambil. Tujuan utama kan berumah tangga supaya dikaruniai keturunan. Tapi kok tidak dikaruniai keturunan? Ikhtiar dulu Pak. Ikhtiar. Pakai bayi tabung. Baik. Nah, untuk dikaruniai oleh Allah keturunan laki atau perempuan sama saja. Ini saya bacakan di dalam surah Asy-Syura surah ke-42 ayatnya ke-49 dan 50. Surah ke-42 surah Asy-Syura Ayatnya Ustaz 49. ada namanya surah Asy-Syu'ara, ada yang namanya surah Asy-Syura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Shadaqallahul azim. Yang artinya katanya Allah, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki. Dia dan memberikan anak lelaki atau laki-laki kepada siapa yang dikehendaki. Kadang-kadang orang itu antara permintaan dengan pemberian Tidak sesuai. contoh. Ada seorang ibu kepingin anak laki-laki, kepingin punya anak laki-laki, kemudian alhamdulillah hamil. Begitu hamil, rutin diperiksakan ke dokter kandungan. Kemudian katanya dokternya, Bu, alhamdulillah hasil USG. anaknya laki-laki. Jadinya apa? Si calon ibu alhamdulillah. Ternyata perempuan. Begitu umur kehamilan 9 bulan 10 hari lahir. Begitu lahir, lah kok Perempuan. Padahal di sini Allah sudah berfirman bahwa Allah mengkaruniakan kepada pasangan itu berupa anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki atau dikaruniai anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki, tergantung kehendak Allah.
Tapi di hadis diterangkan, di hadis kunci diterangkan jika seorang suami istri itu hubungan kemudian akan dijadikan hasil hubungan suami istri itu anak laki-laki, maka malaikat rahim itu diperintah oleh Allah mengusap dari tulang mulut sampai dengan atasnya pinggul itu diusap. Jadi punggung suami itu diusap oleh malaikat atas perintah Allah. Itu kalau akan dijadikan anak laki-laki. Itu hadis kunci. Kalau akan dijadikan anak perempuan, maka punggung istri itu dijadikan diusap oleh malaikat rahim punggung istri mulai dari mulut sampai dengan tapi saya tidak tahu apakah ketika waktu itu terasa atau tidak, karena yang mengucap malaikat. Itu saya temukan ternyata apa? Dengan banyaknya pertanyaan, bukan saya itu loh kepengen anak laki-laki, puasanya saya gembira sekali ketika mendapatkan penjelasan dari dokter kalau anak yang saya kandung itu adalah anak laki-laki. Ternyata kok lahir perempuan. Terus saya jawab, kenapa? Berapa banyak orang yang berumah tangga, ada yang sampai 6 tahun, ada 10 tahun, ada 12 tahun, ada 20 tahun, bahkan ada 25 tahun belum dikaruniai anak juga. Bahkan saya punya jamaah itu berumah tangga 8 tahun belum dikaruniai anak juga, akhirnya menempuh dengan melalui bayi tabung. Bayi tabung, alhamdulillah, amin. Kemudian dikaruniai anak laki-laki 2 kembar. Bayi tabung kebanyakan kembar, minimal 2. Minimal itu 2. Mini. Iya, katanya dikali ini ada yang sampai 5, 9. Maka di Sidoarjo ini alhamdulillah ada seorang ibu melahirkan kembar 5. Tahu nggak? Iya. Tidak tahu. Bukan, masa orang Sidoarjo nggak tahu? Orang saya aja tahu kok. Di perempatan Bejangan Kebaran. Itu mungkin Bu Eva, Bu Eva yang tahu Bu Eva. Dikunjungi oleh Ibu Khofifah, oleh Ibu Gubernur dikunjungi. Baik. Terus bahkan ada juga yang orang umur 40 tahun punya anak 44. Orang umur 44, umur 44 punya anak pertama enggak kembar, berikut kembar 2, kembar 3, kembar 4 sampai dengan kembar 5. Akhirnya terkumpul sampai umur 40 tahun, jumlah anaknya 44, meninggal 6, tinggal 38. Alhamdulillah, kira-kira satu musola ini jamaah dari bapak ibu dan anak sudah penuh. Alhamdulillah. Tapi saya, masa ibu kok nggak suka? Di komentar dari ibunya saya karena bahasanya bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, karena dari negara Amarat. Terus salah satu dari anak yang pertama ketika dikomentari, bagaimana menurut Anda kalau Anda punya anak, punya saudara jumlahnya 37.
Mudah-mudahan, jawabnya mudah-mudahan besok kalau saya sudah besar, saya bisa membahagiakan mama. Di kata itu, di waktu itu, si bapaknya sudah meninggalkan anak dan istrinya. Coba, anak jumlahnya 38 yang masih hidup, kemudian tidak punya suami. Non-muslim yang laki. Tapi non muslim. Perempuan muslim. Baik. Apalagi tadi Allah mengkaruniakan anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki. Allah memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki. Ayat ke-50, al-zawwijuhum dzukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Yang artinya atau dia Allah menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi Allah kadang-kadang mengaruniakan pasangan hidup anak yang sudah kadang-kadang kalau sudah punya anak laki-laki dan perempuan itu katanya ini adalah menjadi idaman. Idamannya 2 anak cukup. Agar enggak juga. Kenapa? Apa mesti kalau cuma 2 anak cukup itu memang saya jadi orang semua? Enggak ada yang jadi orang. Jadi orang semua, tapi belum tentu ngerti dengan orang tua. Ujian bagi orang tua. Buktinya Nabi Yusuf, Nabi Yakub, buktinya punya anak 12 yang baik sama orang tuanya, nanti orang tuanya Yusuf sama? yang salah siapa? Bukan salah mendapatkan. Iya. Seorang Rasul, apakah tidak komplit doanya? Saya yakin doanya Nabi Yakub. Tapi kenapa kok 10, 12 anak, kok yang super baik 1, yang normal 1, yang 10? Kalau telur tuang ya Ustaz, kalau telur berarti enggak netes. Burak telur. Kalau telur itu Ustaz kan telurnya burak. Jadi gini Bu, umpama ayam 15 menit lagi. induknya 1, walaupun perjantannya banyak, induknya 1. Terus ketika apa tuh? Jerami. Anggrek. Dari induk yang 1 begitu netes keluar dari telur, ternyata beda-beda Warna. nggak sama, katakanlah nggak sama induknya semua. Atau kalau itu ayam, manusia, contoh istri kulit lancap, suami Hitam. putih bersih, cemprang. Terus anaknya hitam, anak. Tapi pernah terjadi apa? Ada orang yang seorang wanita diperkosa 4 orang. Akhirnya hamil. Begitu hamil 4 orang sama tidak mengakui, 4 orang tidak mengakui. Begitu lahir, anak dibawa ke Rasulullah, kemudian disaksikan oleh Rasulullah. Ditanya perempuan, kamu apa namanya? Kamu namanya? Rasulullah memutus 4 orang untuk menjemput 4 orang.
Begitu sampai di depan Rasulullah ditanya, apakah Anda berempat ini yang mendahului wanita? Iya ya Rasul. Sampai akhir, iya ya Rasul. Tapi ini anaknya ini yang Rasul. Yang enggak ini 4 orang saling menunggu. Kemudian ternyata diperhatikan oleh Rasulullah, pertama dari bibirnya, dari hidungnya, dari alisnya, dari rambutnya, dari kulitnya. Lanjut Rasulullah menunjuk, oh ini anakmu. Enggak bisa gitu ya Rasul. Rasulullah langsung menunjuk ini anak saya. Coba toh bibirnya, hidungnya, alisnya, terus rambutnya, kulitnya. Berarti 100% yang jadi ini adalah ketika hubungan dengan saja. Artinya apa? Artinya bahwa tidak bisa dipungkiri anak yang lahir itu kalau tidak niru, tidak kayak bapaknya, ya kayak ibunya. Tapi untuk alhamdulillah melahirkan yang dilahirkan persis dengan salah satu dari 4. Seandainya ibunya mirip ibunya, nggak mirip salah satu dari 4 ini. Beda. Sekarang zamannya canggih pakai DNA. Iya sekarang cek DNA, dulu belum ada. Baik, ini oh ternyata jadi pertanyaannya begini, kalau orang menikah sudah 20 tahun belum bisa menikah, yang perempuan sampean kawin belum jauh. Yang suami bilang tes apa tuh? DNA. Oh, ternyata yang istri tidak mau dites, laki tidak mau dites. Akhirnya apa? Dengan perjalanan waktu si suami menikah lagi. Si suami menikah lagi. Baru 9 bulan ternyata istrinya hamil. 9 bulan hamil. Hamil 3 bulan sampai melahirkan. Ternyata lahir anak laki-laki. Oh, berarti siapa? Berarti ini yang salah siapa? Siapa yang salah? Menurut ayat ke-49 Allah mengkaruniakan anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki. Boleh jadi begini. Kok belum dikaruniai turunannya? Apa Allah itu tahu kalau saya ini tipenya orangnya nggak bisa ngomong? Kadang-kadang ada orang menikah itu baik suami maupun istri kadang-kadang punya karakter yang beda. Contoh, kadang-kadang ada seorang ibu yang berumah tangga sampai punya anak ternyata nggak mau ngerawat anak. Ada. Punya anak tapi nggak mau merawat anak. Atau sebaliknya, kadang-kadang ada orang berumah tangga itu mesti orang rumah tangga itu kepingin punya anak, tapi ternyata kebalikan, yang ini suaminya gak boleh merawat. Apa katanya? Tugas saya tugas merawat anak Sama-sama. Halo, ada nggak begitu Bu?
Bahkan di ayat yang lain diterangkan, janganlah orang tua takut repot merambut anak. Jangan pernah ada orang tua yang takut merambut anak. Contoh, ya Allah, ada orang menikah, baru 3 hari aku nikah, sudah menyatakan, katanya istrinya, aku tidak mau punya anak sebelum kita punya rumah. Ada. Dan pokoknya saya belum mau punya anak kalau belum punya. Saya nggak mau anak saya sengaja tidak jadi kontraktor. Habis punya kontrak lalu tidak saya tidak. Nih, terus, alhamdulillah. Halo, ibu-ibu siapa yang punya anak sesuai dengan idaman, laki dan perempuan masing-masing satu, angkat tangan. Saya malah ditanya. Bentar, apa berapa? Laki perempuan. Laki perempuan, alhamdulillah. Kalau Bu Nur Andriani, Perempuan 2, laki-laki. alhamdulillah, perempuan 2, laki-laki 1. Selain Bu Eva dan Bu Nur Andriani, siapa? Laki-laki 1, perempuan 2, kebalikan dari Bu Nur Andriani. Laki 1 sama. Laki-laki 1 saya Ustaz. Oh iya, sama kalau begitu. Baik, alhamdulillah. Siapa yang punya anak 4, 2 perempuan, 2 laki-laki, angkat tangan. Nah ini 3 cewek semua, Pak. Oh, 1 cowok, 2 cewek, 3 cewek. Alhamdulillah. Baik. Terus Bu, ini informasi bahwa umumnya orang punya anak itu berharap agar bisa dinyenyeri di hari Wah. iya, begitu Bu. Apakah yakin bahwa kita punya berapapun, maaf, ada orang yang punya di Surabaya sana, ada orang bukannya komplain yang saya tempati dengan taklim itu, ada orang punya anak 13. Sampai sekarang itu masih ada yang SD kelas 3 punya anak 13. Pertanyaannya, kalau suami istri punya anak 13 bisa merawat 13 anak dengan baik. Pertanyaan, apakah yakin kalau 13 anak ini bisa merawat 2 orang tua? Enggak ada yakin. Belum tentu Ustaz. Belum tentu Ustaz. Terus bagaimana ya Allah? Saya sering ketemu dengan seorang bapak dan seorang ibu yang anaknya banyak. Saya bilang, alhamdulillah bapak ibu, kalau bapak ibu dikaruniai anak banyak, alhamdulillah. Besok kalau bapak ibu sudah tua, tinggal kipas. Kipas dari angin. Kipas. Kenapa? Kalau anak 13 itu satu anak, kalau orang tua sudah tua, orang anak sudah bekerja semua, bahkan sudah berumah tangga, satu anak itu 1 bulan kasih uang 1 juta, 1 juta saja. Anak 13 kali 1 juta kali 13, Gak mungkin. 13 juta. Gak mungkin. Gak mungkin. Kenapa kok gak mungkin? Ekonominya berbeda-beda. Kondisi ekonomi kan semua anak mampu ya. Semua anak mampu. Kalau nggak semua anak mampu, itu sangat tergantung
kedekatan dia dengan Allah. Inna Allah yarzuqu liman yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa. Allah itu kaya, Allah itu adil, Allah itu pemurah. Tapi kalau orang ini rezekinya serta atau tidak bukan tergantung Allah, tapi tergantung orang ini sendiri mau dekat dengan Allah atau tidak. Artinya sebagai penutup, ini sudah terkenal. Sebagai penutup ibu, semua orang itu kepingin hidup berumah tangga itu sesuai dengan cita-cita. Sesuai dengan keinginan. Contoh, ada orang punya anak laki-laki dan orang tua. Laki satu, perempuan satu, bapaknya dokter, anaknya itu bendaharawan SMA. Terus dua anak ini dua-duanya jadi dokter, dua-duanya dokter, yang satu dokter spesialis radiologi, yang kedua kayak bapaknya dokter spesialis jantung. Nah, sama-sama dokter, sama-sama spesialis. Berarti menurut dua-duanya alhamdulillah taat. Tinggalnya orang tuanya di Surabaya Tengah, anak pertama di Surabaya Utara, anak kedua di Sidoarjo. Walaupun di Sidoarjo paling lama 1 minggu sekali mengunjungi orang tua. Terus karena tahu takdirnya Al-Quran ngaji sama saya setiap hari itu selama 8 tahun, setiap ketemu dengan orang tuanya itu mesti salamannya itu Assalamualaikum, dijawab sama orang tuanya Waalaikumsalam. Mesti itu dokter spesialis, salamnya tidak begini. Waduh, ada punya pertama, mudah-mudahan rumah tangga saya ada rezeki saya yang halal barokah. Mudah-mudahan segera dikasih anak. Itu anak yang kedua-duanya dokter. Hasil dari mempelajari Al-Quran. Loh, kalau anak-anak kita ketemu saling ditempelkan pipi. Tren mode. Ya Allah, saling ditempelkan pipi. Ada yang ditempelkan di jari. Kalau kepingin rumah tangganya itu barokah, rezekinya halal, yang banyak, yang barokah, yang melimpah ruah. Setiap bertemu dengan orang tuanya, berbututlah ketika berjabatan lagi dengan dua tangan. Ciumlah tangan orang tua sambil menghadap. Kalau kata begitu, mau berpisah, mau kembali ke rumahnya, begitu pula. Insya Allah, doa orang tua mustajab. Karena jangan enggak. Coba lihat sini aja. Pas. Ini tadi yang terakhir ada. Ibu-ibu, ayo anak kita biasakan jangan segan-segan. Anak kita kalau ketemu kita salam, ayo gimana nih? Masuk salaman dekat kamu. Terus saya tidak mau. Katakan disalami sama anak-anak. Terus tangan satu, tangannya yang satu mana?
Jadi biar saya untuk apa? Untuk membiasakan anak-anak kita jauh lebih santun. Alangkah bahagianya kalau ibu-ibu punya anak yang seperti itu, nanti punya mantu. Insya Allah mantunya yang seperti itu. Yang tidak banyak adalah punya mantu ketika paling paham. Mereka Assalamualaikum. Bapak mama mereka Gak masuk sama sekali. Dalam Islam gak ada itu. Itu nanti sama ada. Mudah-mudahan pertemuan kita yang sangat singkat ini. Tadi sudah tahu mengenai digarungnya anak laki-laki dan perempuan. Di akhir ayat ke-50 Allah menjadikan mandul kepada siapa yang baik untuk mengakhiri acara video ini, acara tasawuran, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mudah-mudahan pasangan nanti tulisannya Lovely Devitasari. Lovely Devitasari. Lovely Devitasari. Mudah-mudahan kedua mempelai diberikan kebahagiaan oleh Allah, diberikan kesehatan lahir batin dari bapak, calon ibu dan putra yang masih jalin yang masih di dalam kandungan, yang insya Allah di sore hari ini sudah menjadi anak yang sempurna kejadiannya. Untuk yang terakhir itu pada hari 4 bulan 4 itu ditunjuki roh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, setelah ditunjuki roh, malaikat rahim diperintah oleh Allah, wahai malaikat rahim, catatlah 4 perkara. Nomor 1, catatlah orang itu calon penghuni surga atau calon penghuni neraka. Katanya Allah. Yang kedua, catatlah malaikat rahim, orang anak ini umurnya sampai berapa. Yang ketiga, catatlah orang ini menjadi pejabat atau menjadi rakyat biasa. Yang keempat, catatlah rezekinya banyak atau sedikit. 4 ini, yang 2 tidak bisa berubah. Mengenai calon penghuni surga atau calon penghuni neraka tidak bisa berubah. Yang bisa berubah adalah mau jadi pejabat atau jadi rakyat biasa. Itu sangat tergantung kedekatan dia dengan Allah dan sangat tergantung pengabulan dari doa yang diucapkan yang diinginkan oleh yang bersangkutan. Mudah-mudahan ananda yang akan dilahirkan, yang akan ditiupi roh nanti, mudah-mudahan dicatat oleh malaikat rahim dengan izin Allah dengan anak yang calon penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai panutan masyarakat Islam seluruh dunia, dan mudah-mudahan dijadikan oleh Allah putra atau putri yang saleh yang rezekinya halal dan barakah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman ya Rahim ya Qayyum ya Qayyum ya Fatah ya Alim ya Rasyid ya Hamid ya Ghafir. Allahumma lakal hamdu wa lakal hamdu wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa
Allahumma qawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa aqsim a'malana wa wasi' arzaqana wa ila khairin qalibana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah, sehatkanlah lahir batin kami ya Allah, sinarilah hati kami dengan iman takwa, kuatkanlah iman kami, perbaikilah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dan kepada orang yang kau dekatkan kami ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.